Pewaris yang hilang. Semua sudah pada posisi masing-masing. Pagi itu sama seperti beberapa bulan yang lalu di mana Megaton kembali didatangi oleh orang-orang dari luar kota. Jika beberapa bulan yang lalu hanya orang-orang dari Metro City saja yang datang, namun kali ini berbeda. Orang-orang yang datang bukan hanya dari Metro City saja, melainkan dari Star Hill, Country Home dan Hill Street juga datang ke kota ini bahkan dengan jumlah puluhan kali lipat. Mereka ada yang menyamar sebagai gelandang, pengamen jalanan dan lampu merah, pengemis, pelancong bahkan sebagai bisnisman. Sebenarnya orang-orang di Villa Ramendra merasakan adanya hal-hal yang tidak biasa. Namun karena mereka terlalu fokus dengan rencana sendiri untuk melobi Tuan Holmes dan juga sibuk mencari kelemahan di perusahaan milik William Group, maka konsentrasi mereka terhadap pertahanan sendiri jadi sangat kendor. Hal ini ditambah lagi oleh anak buah Piranha bernama Leo yang terus-menerus mengatakan bahwa Jerry tidak mungkin kembali dalam waktu cepat. Peran Leo dalam misi kali ini sangat krusial. Ini karena dia berhasil menyusup ke dalam barisan kekuatan lawan dan dengan meyakinkan dapat mengalihkan fokus Fardy terhadap Jerry dan mengalihkan perhatian mereka kepada pilkada yang tinggal beberapa minggu saja lagi. Orang-orang di bawah komando Jerry saat ini benar-benar serius melakukan pergerakan. Masing-masing mereka menjalankan perannya masing-masing. Harry, selaku pentolan organisasi Tiger menyusupkan anak buahnya untuk menjadi relawan pemenangan Tuan Holmes sekaligus mengumpulkan bukti terkait kerjasama Fardy Holmes. Tuan Sham dengan koneksi yang dia miliki mulai menemui para petinggi di kepolisian dan mulai melobi mereka. Arslan dan Black dengan kekuatan penuh dari anak buahnya menunggu di sepanjang jalan Megaton Metro City dan bersiap mencegat jika ada informasi yang mengatakan bahwa anak buah Fardy berangkat menuju ke Metro City. Sementara Jerry sambil memberi perintah, telah menelepon Rico untuk berbicara dengan Tigor tentang pekerjaan yang dia tawarkan. Jika Tigor setuju, maka dia bersama dengan Ryan, Daniel dan Rico bisa berangkat menuju Metro City. Dan sebagai gantinya, Jerry akan menarik Tuan Richard dari Mountain Slope dan akan segera diberangkatkan ke kota Kemuning bersama 50 orang dari Dragon Empire. Begitu terjadi saling curiga antara Tuan Holmes dan Fardy, saat itulah Tigor bergerak sebagai pembunuh bayaran. Targetnya hanya satu, yaitu kepala Fardy. Perencanaan telah matang. Peta penempatan kekuatan telah diatur sehingga tidak ada celah bagi lawan yang memiliki kekuatan tidak sampai sekuku hitamnya Dragon Empire tidak akan ada tempat lagi untuk lolos. Jerry sengaja menginginkan Tigor melakukan pekerjaan membunuh Fardy ini lantaran Tigor adalah orang asing. Jika Tigor berhasil, maka tidak ada kecurigaan terhadap diri Jerry yang masih belum diketahui telah kembali ke Metro City. Dan disinilah nantinya peran buzzer akan sangat membantu. Saat ini tugas Leo, Harry akan menentukan apakah Tuan Holmes akan tenggelam atau duduk dengan mulus di kursi gubernur. Jika alibinya sukses, maka Ketua Partai Buruh Nasional yang menjadi antek-anteknya Harold Miller itu akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Itulah tugas Harry dan Leo. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti kerjasama mereka, lalu membunuh Fardy dengan jejak yang mengarah ke Tuan Holmes. Serangan yang akan mengarah ke berbagai area ini mampu menumbangkan dua kekuatan yang akan sangat merugikan bagi William Group. Saat ini,
Rico yang sedang berada di kota Kemuning telah menelepon Tigor untuk menawarkan pekerjaan dari tuan muda mereka yaitu Jerry William. Setelah mengadakan perbincangan yang matang, akhirnya kesepakatan antara Rico dan Tigor pun tercapai. Rencananya, mereka akan bergerak ke Metro City secara rahasia dan tidak ada yang boleh tahu jika Tigor sedang tidak berada di kota Kemuning. Dengan koneksi antara R2D di Metro City, akhirnya mereka pun sepakat untuk menjemput Tigor secara gelap. Sedangkan Ryan, Rico dan Daniel akan berangkat secara terang-terangan dengan alasan, mereka akan digantikan oleh yang lebih senior dan berpengalaman dalam bidang kontraktor. Kriting, kriting. Suara deringan telepon itu membuyarkan lamunan Jerry. Dengan cekatan, Jerry melangkah ke arah meja untuk melihat ke layar ponselnya. Setelah mengetahui bahwa di penelepon adalah Rico, Jerry pun langsung mengusap layar ponselnya untuk menjawab panggilan tersebut. "Halo Rico. Bagaimana?" tanya Jerry setelah panggilan telepon itu terhubung. "Tigor ini telah menyetujui tawaran pekerjaan yang kau berikan itu. Tapi masalahnya adalah, Tigor ini tidak punya paspor." "Bagaimana Jerry?" tanya Rico. "Kau ini Rico. Apakah kebodohanmu menular kepadamu? Justru itu lebih baik. Aku akan mengatur seseorang untuk melakukan penjemputan. Kau tinggal tentukan lokasinya dan semuanya akan segera dibereskan," kata Jerry. "Tadinya aku juga berencana seperti itu. Tapi aku harus memberitahu semuanya kepadamu terlebih dahulu," kata Rico pula. Kapan rencanamu akan bergerak kembali ke Metro City?" tanya Jerry. "Lusa kami akan kembali ke Metro City setelah urusan keberangkatan Tigor ini beres. Ketika kami tiba di Bandara Internasional Metro City, kami akan mengabarkan kepadamu," jawab Rico. "Oke. Kau atur saja bagaimana baiknya. Kali ini tidak boleh gagal lagi. Aku sudah terlalu banyak menguras energi untuk Fardi ini. Jika gagal, kalian semua akan aku berhentikan dari posisi masing-masing," kata Jerry memberi ancaman. "Kau akan melihat sendiri nanti Jerry seberapa buasnya Tigor ini. Dengan wajah lugu, cupu dan seperti orang lemah. Tapi akan sangat mengerikan ketika sudah menargetkan seseorang untuk menjadi incarannya. Fardi bukan hal yang sulit baginya. Apalagi dia didukung oleh kekuatan yang kau miliki secara penuh," kata Rico. "Baiklah. Sampaikan salamku kepada Ryan dan Daniel. Kalian jangan terlalu lama di sana. Aku sangat merindukan kalian," kata Jerry. "Oh, ternyata kau memiliki kerinduan juga ya. Apa oleh-olehmu dari pengembaraanmu mengelilingi dunia?" tanya Rico. "Tidak ada oleh-oleh. Tapi aku punya kabar bagus untuk kalian bertiga," kata Jerry sambil tertawa. "Kabar bagus? Coba katakan apa kabar bagus itu?" pinta Rico. "Kabar bagusnya adalah, kalian bertiga sebentar lagi akan menjadi paman," ucap Jerry dengan sangat bersemangat. "Apa? Jadi paman? Berarti istrimu?" "Iya. Istriku Clara sudah hamil 4 bulan. Sudah nampak ada isinya. Apa kau senang mendengar ini?" tanya Jerry. "Ini lebih berharga dari oleh-oleh apapun di dunia ini. Woi Daniel. Ryan. Sebentar lagi kita akan menjadi seorang paman," teriak Rico. "Hei Rico. Nyalakan speaker handphonemu," pinta Ryan. "Kau jangan menipu kami Jerry.
Sela Daniel ikut nimbrung dalam pembicaraan itu. Sumpah demi Tuhan aku tidak menipu kalian. Cepatlah kembali. Kita akan mengadakan pesta besar. Tapi setelah urusan dan tugas kalian selesai. Kata Jerry. Iya. Lusa kami akan kembali. Saat ini tidak boleh. Kami harus mengurus keberangkatan Tigor dulu. Kata Ryan pula. Oke. Kalau begitu, aku tunggu kalian di Villa Klasik. Kata Jerry. Siap Tuan Muda. Kata mereka dengan senyum mengembang di wajah masing-masing. Episode sebelumnya. Kembalinya sang penguasa. Episode berikutnya. Menargetkan Jimmy dan Jessica. Pewaris yang hilang. Menargetkan Jimmy dan Jessica. Satu persatu dari ke-50 orang anak buah Fardi yang menuju ke Metro City dicegat oleh Arslan dan anak buahnya di sepanjang jalan di sekitar jembatan penghubung dua kota tersebut, lalu hilang tanpa bekas. Kini yang tinggal ada beberapa orang saja lagi termasuk Leo yang disusupkan oleh Pak Piranha, Jessica dan Jimmy. Bagi Fardi, kepergian anak buahnya adalah karena menjalankan tugas untuk membantu Pak Holmes dalam berkampanye dalam pilihan umum tingkat provinsi yang tidak akan lama lagi digelar. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Itu tadi adalah apa yang dipikirkan oleh Fardi. Berbeda dengan Tuan Holmes. Tidak adanya para relawan seperti yang telah dijanjikan oleh Fardi, membuat sedikit banyaknya agenda yang telah mereka susun menjadi berantakan. Katakanlah bahwa masalah keuangan bisa saja ditransfer melalui bank. Namun jika sumber daya manusianya, apa bisa ditransfer melalui metode goib? Dalam kekalutan itu, Tuan Holmes masih sempat menelepon Fardi. Namun Fardi menyangkal mati-matian bahwa dia telah mengingkari kesepakatan dan berjanji akan mengirim Leo, Jessica dan Jimmy untuk berangkat ke Metro City sekaligus mencari kemana perginya anak buah mereka yang dikirim ke Metro City namun tidak satu pun yang tiba itu. Leo, apakah kau berada di sekitar Megatown? Jika kau masih berada di dalam kota, segera temui aku di villa. Kata Fardi mengirim pesan suara kepada Leo anak buah Piranha yang menyamar itu. Baik bos. Saya memang sedang berada di Megatown. Sebentar lagi saya akan tiba di ruangan kerja Anda. Jawab Leo membalas pesan suara melalui WhatsApp dari Fardi itu. Seorang lelaki berusia sekitar 30-an tampak berjalan terburu-buru memasuki villa milik mendiang Ramendra. Ketika tiba di villa itu, dia langsung menaiki tangga menuju ke lantai 2 dan berhenti di depan sebuah pintu kamar yang cukup besar lalu mengetuk pintu tersebut. Tok, 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 masuk. Terdengar suara perintah dari dalam. Bos. Saya sudah datang. Apakah Anda memiliki perintah yang harus saya kerjakan? Tanya lelaki berusia 30-an itu. Leo. Saat ini aku tidak tahu apa yang terjadi dengan anak buah kita. Apakah mereka sudah tiba di Metro City atau belum? Ini karena Tuan Holmes mengatakan bahwa tidak ada orang dari Megatown yang tiba di sana. Aku tidak tahu apakah ini benar atau hanya sekedar akal-akalan Tuan Holmes saja. Bagaimanapun mereka ini adalah orang-orang politik. Dan aku tidak mempercayai omongan orang-orang seperti itu. Manis ketika berjanji, namun setelah tujuannya tercapai, persis seperti kacang lupa kulitnya. Kata Fardi. Kapan bos ingin saya berangkat ke sana? Tanya Leo. Siang ini. Kau akan berangkat bersama dengan Jimmy dan Jessica.
Selidiki semuanya di sana. Aku ingin tahu kemana mereka pergi, kata Fardi. Siap bos, kata Leo pula sambil membungkuk hormat. Setelah semuanya selesai mereka bahas, akhirnya Leo pun permisi untuk mempersiapkan keberangkatan mereka bertiga nanti ke Metro City. Setelah tiba di mobilnya, Leo pun mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan suara kepada Arslan. Kak, bersiap-siaplah. Siang ini aku, Jessica dan Jimmy sepasang warga negara Hong Kong itu akan berangkat meninggalkan Megatown menuju ke Metro City, kata Leo. Baiklah Leo. Seperti biasa, kau pastikan berapa nomor plat kendaraan yang akan kalian gunakan nanti, jawab Arslan membalas pesan suara dari Leo tersebut. Baik kak, kata Leo lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku dan segera memacu mobilnya menuju ke suatu tempat. Berita tentang rencana keberangkatan Leo, Jessica dan Jimmy ke Metro City disampaikan langsung oleh Arslan kepada Jerry melalui panggilan telepon. Jerry yang memang merasa telah dikhianati oleh sepasang warga asing itu telah lama menahan geram dan langsung memerintahkan agar Arslan jangan membunuh kedua orang itu. Kak, tangkap Jessica dan Jimmy itu. Aku akan mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk menjadi seorang pengkhianat yang baik. Karena aku tidak memaafkan sebuah pengkhianatan, kata Jerry yang merasa telah ditipu oleh Jessica dan Jimmy itu. Oke Jerry. Lalu, apakah aku harus membawa kedua orang itu nanti ke Villa Klasik? Tanya Arslan. Iya, boleh. Kak Arslan boleh membawa mereka berdua dengan mata tertutup ke Villa Klasik. Nyawa busuk pengkhianat ini adalah milikku, kata Jerry dengan nada suara yang sangat geram. Baik Jerry. Saat ini aku sedang menunggu mereka melewati jalan sepi menuju Metro City. Oke kak. Jika begitu, Anda fokuslah dalam pekerjaan Anda, kata Jerry lalu mengakhiri panggilan. Baru saja Arslan ingin memasukkan ponsel ke dalam sakunya, ponsel itu sudah berdering menandakan ada yang mengirim pesan. Kak, sebentar lagi aku dan dua orang asing ini akan bergerak menuju ke Metro City dengan mengendarai mobil Mercedes hitam dengan nomor plat *******. Kak Arslan harap bersiap-siap. Setelah membaca isi pesan itu, Arslan segera mengirim pesan suara di grup WhatsApp. Kalian semua bersiap-siap. Sebentar lagi target akan melalui jalan ini. Segera atur posisi kalian di setiap titik dan kabarkan setiap perkembangan, kata Arslan lalu menekan tanda kirim pada layar ponsel. 1 jam berjarak dari dia mengirim pesan tadi, kini di grup WhatsApp, sudah ada yang mengirim pesan suara. Siap-siap. Mobil Mercedes dengan nomor plat yang menjadi target kita telah melewati titik pertama. Bagus, kata Arslan dalam hati. Target telah tiba di titik 2. Segera standby. 10 menit berselang. Kak, masuk. Saat ini target sedang mengarah ke arah jembatan penghubung Metro City. Di Kapi. Kalian yang berada di titik 1, 2 dan 3 segera menyusul. Kejar mobil itu. Aku akan membuat pencegatan di jalan sebelum menuju ke jembatan, kata Arslan memberi perintah di obrolan grup WhatsApp tersebut. Sementara itu, semua anak buah Arslan sudah mulai bermunculan dari 3 titik pertama di sepanjang jalan antara Megatown ke Metro City dan segera menuju ke arah mobil mereka masing-masing yang tersembunyi di berbagai tempat persembunyian. Ayo cepat. Mobil target mungkin sudah mencapai titik keempat,
kata salah seorang dari mereka yang tampak sangat tergesa-gesa memasuki mobilnya. Ayo cepat bergerak. Jika sasaran lolos, kalian tahu sendiri nanti apa hukuman yang akan diberikan oleh ketua. Kata yang lainnya pula. Kini satu persatu mobil anak buah Arslan dari organisasi Dragon Empire mulai keluar dari persembunyian dan mulai menapaki jalan aspal lalu segera tancap gas menuju ke arah jembatan. Beberapa kilometer di depan mereka lalu bergabung dengan mobil yang berada di titik 2 dan titik 3. Kini jalanan menuju ke arah jembatan itu sudah penuh sesak oleh konvoi mobil anggota dari Dragon Empire. Ini menandakan bahwa Jerry sangat menginginkan dua orang ini segera diringkus jika melihat berapa banyak anggota yang dikerahkan oleh Arslan. Episode sebelumnya, semua sudah pada posisi masing-masing. Episode berikutnya, R2D tiba di Villa Klasik. Pewaris yang hilang. R2D tiba di Villa Klasik, Bandara Internasional Metro City. Siang menjelang sore, tampak tiga anak muda sedang berjalan keluar dari Bandara Internasional Metro City. Mereka bertiga ini adalah Rian, Rico dan Daniel yang baru saja kembali dari kota Kemuning, Indonesia. Sambil melangkah keluar, ketiga pemuda ini pun saling terlibat perbincangan yang sesekali diselingi dengan canda tawa. Menurutmu, Tigor sudah sampai di mana ya saat ini? Tanya Daniel. Mungkin dia sudah berada di tengah laut. Jawab Rico. Apa kau yakin dia bisa menjalankan tugas yang akan diberikan oleh Jerry kepadanya? Tanya Daniel. Aku yakin dia lebih dari mampu. Kata Rian pula. Kekuatan kita beratus kali lipat dibandingkan kekuatan Fardi. Jika bukan karena tidak ingin menarik perhatian publik, sekali serbu saja, Villa Ramendra itu akan runtuh. Terlalu kecil Fardi itu untuk dilawan. Kata Rico. Kali ini Jerry tidak ingin mengotori tangannya sendiri. Seorang tuan muda yang kaya raya dan memiliki kekuasaan. Terlalu sepele hanya karena nyawa busuk si Fardi ini. Cukup bayar pembunuh bayaran, selesai urusan. Kata Rian. Tanpa terasa mereka kini sudah sampai di luar bandara. Karena Jerry mengerahkan beberapa orang anak buahnya untuk menjemput kembalinya ketiga sahabatnya itu ke Metro City, akhirnya mereka tidak perlu lagi memanggil taksi. Silahkan tuan muda bertiga memasuki mobil. Ketua meminta kami untuk menjemput Anda bertiga. Kata Pak sopir itu sambil membukakan pintu mobil pribadi yang panjang itu. Terima kasih Pak. Kata Rian sambil memasuki mobil mendahului kedua sahabatnya. Tak lama kemudian rombongan yang bertugas sebagai penjemputan itu pun bergerak meninggalkan Bandara Internasional Metro City menuju ke Villa Klasik. Seperti apa ya Jerry sekarang? Tanya Rico. Mungkin dia sudah tumbuh bulu. Jawab Daniel sambil nyengir. Hahaha. Maksudmu dulu bulu Jerry ini tandus? Tanya Rian. Kalian ini tidak baik mengatakan hal seperti itu terhadap sahabat sendiri. Aku menduga bahwa Jerry kini berewokan dengan cambang dan kumis melintang. Kemudian rambut acak-acakan dan mata cekung. Kata Daniel. Itu bukan Jerry tapi Paman Draco. Kata Rian pula sambil tertawa. Kau awas kalau didengar Paman Draco. Bisa pindah kepalamu ke pantat. Kata Rico memperingatkan. Hanya kita bertiga yang tahu. Jika bocor, berarti kau salah satu dari kita yang membocorkan. Kata Daniel. Tidak terasa karena sangat asyik membicarakan diri Jerry, akhirnya mereka sampai juga di Villa Klasik.
Aku duluan, kata Daniel yang duduk di tengah sambil menepiskan paha Rian. Woi sabar. Aku di samping. Berarti aku duluan, kata Rian pula tak mau kalah. Kalian ini seperti anak-anak saja, kata Rico yang sudah keluar duluan. Sialan, dia duluan. Ini gara-gara kau Rian, kata Daniel lalu keluar dari pintu di samping Rico tadi. Perebutan kembali terjadi ketika mereka ingin memasuki villa. Minggir kau rumput, kata Rian sambil menarik kerah baju bagian belakang milik Rico membuat Rico nyaris terjengkang ke belakang. Untung saja Rico sempat menarik baju Daniel. Namun Daniel tidak mau pasrah begitu saja. Dia yang hampir terjatuh juga menarik celana Rian dan akhirnya yang terjadi adalah, ketiga pemuda itu saling jatuh dan tumpang tindih. Rico yang paling parah karena dia jatuh ditimpa oleh Daniel dan Rian. Woi, kalian ini rusak rambutku kan? Kata Daniel mengomel. Aduh, cepat bangkit. Badan seberat badak. Mati aku, kata Rico. Salahmu jatuh malah berjamaah, kata Daniel. Rian yang salah. Benar. Ini semua adalah salah Rian. Keroyok dia, kata Daniel. Pergelutan pun terjadi antara mereka bertiga tepat di depan pintu masuk villa itu membuat beberapa pengawal hanya bisa geleng-geleng kepada saja menyaksikan hal itu. Keadaan ketiga pemuda itu kini persis seperti pasukan yang lari dari medan perang. Dengan celana kedodoran, baju kusut Masai dan rambut acak-acakan, akhirnya mereka bertiga pun bangkit berdiri. Namun mereka menjadi terkejut karena di depan mereka berdiri seorang pemuda sambil mengarahkan kamera digital merekam video kejadian konyol barusan. Kau Jerry. Ah sialan. Mengapa tidak memberitahu kalau kau sudah di sini? Tanya Daniel. Kalau aku memberitahu, rusaklah momen pergelutan kalian ini, jawab Jerry sambil mengakhiri rekaman videonya. Sialan. Ini semua karena Rian, maki Rico. Sudahlah. Semua sudah terjadi. Oh ya. Bagaimana dengan istrimu? Tanya Rian kepada Jerry. Wah. Baru tiba bukannya menanyakan keadaanku, malah menanyakan istriku. Apa-apaan kalian? Kata Jerry tidak senang. Kau tidak penting lagi bagi kami. Kucing kurap. Istrimu hamil kan? Di perutnya ada keponakan kami. Apa pentingnya kau? Kata Daniel pula. Hei. Jika aku tidak penting, istriku tidak akan hamil. Nih burungku yang topcer dengan bibit unggul yang telah teruji secara klinis lah yang membuat dia hamil. Kalian bertiga ini yang belum terbukti, kata Jerry menyumpah panjang pendek. Mana burungmu sini aku periksa, kata Daniel sambil membuat gestur pada tangannya yang ingin menyentil. Celaka kalian bertiga ini, kata Jerry langsung melarikan diri memasuki villa. Kejar dia, kata Rico yang langsung menyeruak antara Daniel dan Rian lalu bergegas memasuki villa. Ayo kejar. Burungnya harus diberi selamat, kata Rian lalu mendorong Daniel hingga jatuh terduduk dan berlari memasuki villa. Awas kau Rian, kata Daniel melongo karena Rian sudah tidak ada lagi di tempat itu. Sambil bangkit berdiri, Daniel pun menyusul mereka yang sudah bergelut membuat beberapa kursi di ruangan itu terbalik dengan kaki ke atas. Mana Jerry-nya? Kata Daniel langsung melompat nimbrung membuat keadaan seperti kapal pecah. Hancur ruangan tengah villa ini.
Terdengar suara seorang wanita setengah baya berteriak membuat keempat pemuda yang sedang bergelut itu menghentikan pergelutan mereka. "Ibu mertuaku. Mampus kalian," kata Jerry. "Hehehe. Maaf Bibi Roxana," kata Daniel sambil beringsut ke arah dinding. "Kalian ini. Lihat diri kalian yang sudah besar panjang itu. Masih juga seperti anak-anak," tegur Roxana. Suaranya besar seperti orang lagi marah. Namun di bibirnya berusaha keras agar tidak tertawa. "Mereka bertiga ini Bu. Hajar mereka Bu," kata Jerry sambil menunjuk ke arah Ryan. "Kau juga sama. Jangan pergi sebelum kalian bertiga membereskan ruangan tengah ini," kata Roxana. "Itulah kalian. Penyakit dicari sendiri. Bikin penyakit saja," kata Jerry mengomel kepada sahabatnya itu. "Kerjakan sajalah Jer. Kau lihat kita sedang dimandori oleh Bibi Roxana," kata Ryan sambil melirik ke arah wanita setengah baya yang berdiri dengan tongkat gagang penyapu itu. "Cepat bereskan atau aku akan menghajar kalian berempat dengan gagang penyapu ini," ancam Roxana. "Baik Bibi," kata mereka lalu merapikan kursi yang terbalik itu. "Kau ini tidak habis membuat onar. Apa kau ingat dulu gara-gara kau, kaki ranjang tempat tidur kita di asrama sampai patah?" kata Ryan kepada Daniel. "Kau juga terlibat. Untung kita tidak mendapatkan hukuman dari perempuan tambun pengawas asrama itu," kata Ryan pula. "Sudah selesai Bu. Apakah masih ada lagi yang harus kami kerjakan?" tanya Jerry. "Sudah. Kalian saling mengobrol lah. Jangan bikin onar lagi. Aku sedang menyiapkan obat herbal untuk Clara," kata Bibi Roxana sambil melangkah meninggalkan mereka. "Ibu mertuamu galak," kata Daniel. "Sialan kalian. Ibu mertuaku baik. Kalian yang bikin onar. Makanya dia mengamuk," jawab Jerry membela ibu mertuanya itu. "Lihat saja. Suaminya singa. Istrinya pasti singa juga. Hanya Clara yang bernasib sial. Dia putri sepasang singa, tapi dapat jodoh kucing kurap," kata Ryan. "Kau Ryan. Ah sialan kau. Ayo kita gelut lagi," kata Jerry sambil menarik baju Ryan. Pergelutan kembali terjadi antara Jerry melawan ketiga sahabatnya itu membuat Roxana tidak bisa berkata apa-apa lagi. Episode sebelumnya menargetkan Jimmy dan Jessica. Episode berikutnya, Jimmy dan Jessica berhasil diringkus. Pewaris yang hilang. Jimmy dan Jessica berhasil diringkus. Mobil Mercedes hitam dari Megatown itu tampak melaju dengan kecepatan penuh meninggalkan villa milik mendiang Ramendra menuju Metro City. Tampak seorang lelaki berusia 30-an sedang fokus mengemudi. Sementara di kursi penumpang tampak sepasang lelaki dan wanita muda dengan kulit kuning langsat dan bermata sipit. Sepintas tampak wajah kedua orang yang berbeda jenis kelamin itu sangat mirip satu sama lain. Dua orang yang duduk di kursi penumpang itu tidak lain adalah Jimmy dan Jessica. Sementara itu, lelaki yang kelihatan sedang fokus mengemudi kendaraan itu bernama Leo. Mereka bertiga ini mendapat tugas dari Fardi untuk berangkat ke Metro City guna memberikan bantuan kepada Tuan Holmes sekaligus melacak kemana anggota mereka yang kata Tuan Holmes tidak berada di Metro City. Perjalanan ketiga orang dari Megatown ini awalnya aman-aman saja tanpa sesuatu yang mencurigakan. Namun, ketika mereka mulai melewati perbatasan antara Megatown dan Metro City,
keanehan mulai dapat mereka rasakan. Ini tidak lain karena di setiap 1 kilometer, mereka seperti dihadang oleh serombongan mobil-mobil BMW yang sepertinya mempersilahkan mereka untuk mendahului. Berjarak 1 kilometer lagi, hal yang sama juga mereka rasakan dan itu terus berlanjut sampai ke jalan yang menuju jembatan. Leo, apakah kau merasakan keanehan? Tanya Jimmy. Maksudmu keanehan apa Jimmy? Kata Leo balik bertanya. Apakah kau tidak merasakan bahwa kita sedang dibuntuti? Ya, aku juga merasakannya. Tapi siapa yang membuntuti kita? Kita tidak pernah membuat silang sengketa dengan siapapun sampai saat ini. Kata Leo. Entahlah. Firasatku merasakan sesuatu. Kata Jimmy. Tenanglah kawan. Sebentar lagi kita akan tiba di pinggiran kota metro. Kata Leo. Bisakah kau mempercepat laju kendaraan ini Leo? Aku merasa kau sepertinya semakin mengurangi kecepatan. Kata Jimmy yang mulai gelisah. Tenang Jimmy. Jangan karena kegelisahanmu itu membuat kita nanti mengalami kecelakaan lalu lintas. Kata Leo yang semakin memperlambat laju kendaraan. Apa maksudmu ini Leo? Kau malah memperlambat laju kendaraan. Tegur Jimmy yang semakin gelisah. Hahaha. Apa yang lucu Leo? Kau jangan bertindak yang aneh-aneh. Bentak Jimmy. Tidak ada yang aneh. Keanehan itu sebentar lagi terjadi. Jawab Leo semakin memperlambat laju mobil yang mereka tumpangi itu. Benar saja. Tidak sampai 1 menit, kini puluhan mobil di belang mereka mulai menyalip mobil mereka lalu setelah konvoi mobil itu berada di depan, mereka langsung menginjak rem membuat Leo pun terpaksa menghentikan kendaraannya. Kini dari dalam kendaraan yang menghadang mereka tadi mulai berkeluaran para lelaki sangar berbadan tegap dan langsung memukul kaca di bagian penumpang membuat Jimmy dan Jessica terpaksa menunduk. Keluar kalian secara baik-baik atau akan aku paksa dengan kekerasan. Kata para penghadang itu dengan memegang tongkat karet seperti pentungan satpam. Keluar kataku atau aku akan membakar mobil ini dan kalian akan menjadi daging panggang di dalamnya. Bentak mereka lagi. Leo, yang memang berkomplot dengan penghadang ini berpura-pura keluar dari mobil sambil mengangkat tangannya. Begitu Leo keluar, salah satu dari lelaki berbadan besar itu langsung meringkusnya dan menyeret Leo menemui ketua mereka. Bagus Leo. Kau berhasil membawa korban dengan baik. Hahaha. Bagaimana dengan aktingku Kak Arslan? Tanya Leo. Bagus. Tapi tugasmu berakting belumlah selesai. Kau masih harus berakting lagi nanti di depan Tuan Holmes. Maksudnya Kak? Tanya Leo. Temui Tuan Holmes. Katakan kepadanya bahwa Fardi mengingkari perjanjian. Kau harus bisa mengadu domba mereka berdua. Dengan begitu, Tuan Holmes akan marah. Kemarahannya inilah yang kita inginkan. Kata Arslan. Kak Arslan. Mereka sudah berhasil kami ringkus. Selanjutnya bagaimana? Tanya anak buah Arslan. Tutup mata mereka dan masukkan ke dalam mobil. Salah satu dari kalian harus membawa mobil milik mereka. Kita akan memotong-motong mobil itu nanti di markas dan jadikan cacahan besi. Kata Arslan. Siap Kak. Jawab anak buah itu. Nah Leo. Kau silahkan pergi. Di depan sana ada sebuah mobil terparkir. Kau bawa itu ke tempat Tuan Holmes. Setelah itu, jangan lagi kembali ke Megatown. Langsung saja ke Villa Klasik.
Aku harus menelepon ketua untuk memberitahu bahwa 2 ekor orang asing itu telah ditawan. Kata Arslan. Baik Kak. Aku pergi dulu. Kata Leo lalu segera berlalu. Begitu Leo berlalu meninggalkan Arslan, Arslan pun langsung mengeluarkan ponselnya lalu menelepon Jerry. Sementara itu, pergelutan antara Jerry melawan Ryan, Rico dan Daniel masih terus berlangsung sebelum ponsel milik Jerry berdering menandakan ada yang menelepon. "Woi, ponselku berdering. Sudah dulu. Lepaskan bajuku ini," kata Jerry kepada Daniel. "Siapa yang meneleponmu?" tanya Ryan. "Mana aku tahu. Makanya diam dulu kalian," kata Jerry lagi sambil mengeluarkan ponselnya. "Kak Arslan," bisik Jerry lalu menjawab panggilan itu. "Halo Kak. Jerry. Target sudah dijinakkan. Bagaimana selanjutnya?" tanya Arslan. "Bawa kedua pengkhianat itu ke Villa Klasik Kak. Waktunya aku melepaskan geram kepada 2 tikus itu," kata Jerry. "Baiklah kalau begitu. Kami sekarang akan bergerak kembali ke Villa Klasik," kata Arslan lalu mengakhiri panggilan. "Siapa Jerry? Sepertinya sangat penting," tanya Rico. "Kak Arslan. Dia berhasil menangkap Jimmy dan Jessica," jawab Jerry. "Bagus. Aku juga ingin melihat wajah pengkhianat itu," kata Rico pula. "Mereka pikir dunia ini terlalu luas untuk bisa menghindar dari Jerry William. Mereka salah besar jika bermain api denganku," kata Jerry. Baru saja Jerry bangkit, teleponnya kembali berdering. "Siapa lagi itu?" tanya Ryan. "Set. Ini Paman Jeff," jawab Jerry sambil menyuruh mereka untuk diam. "Halo Paman Jeff," kata Jerry begitu panggilan telepon itu terhubung. "Ketua. Saat ini kami berada di pantai Country Home bersama dengan Tigor. Orang yang ketua suruh untuk kami jemput." "Bagus Paman. Aku akan menyuruh Tuan Syam untuk menghubungi Tuan Bari. Kalian akan segera dijemput menggunakan helikopter," kata Jerry. "Terima kasih Ketua," kata Jeff. Setelah panggilan itu berakhir, Jerry pun segera mengirim pesan suara kepada Tuan Syam untuk menghubungi Tuan Bari dan menyuruhnya untuk menjemput Jeff dan Tigor yang saat ini sedang berada di perkampungan pinggir pantai yang masih termasuk wilayah Country Home itu. Semua rencana berjalan dengan mulus. Tidak satu pun yang bisa selamat ketika aku sudah mengincarnya. Larilah sejauh mungkin. Perangkap tidak akan melupakan sasarannya. Sasaranlah yang selalu melupakan perangkap, kata Jerry. "Ayo bangun kalian. Waktunya serius. Persiapkan diri kalian bertiga. Kita akan melakukan penyiksaan terhadap 2 ekor manusia pengkhianat itu. Karena mereka pantas mendapatkannya," kata Jerry. "Iya, ayo serius," kata Daniel pula. Namun, seserius apapun wajah Daniel ini, tetap saja membuat Jerry, Ryan dan Rico kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Alah, setan kalian semuanya. Aku mau mandi dulu. Suruh anak buahmu membelikan kami pakaian baru. Yang mahal. Ingat Jerry. Harus yang mahal," kata Daniel sambil melenggang ke belakang. "Dasar sialan. Enak saja. Kemana semua pakaianmu?" tanya Jerry. "Tinggal di Indonesia dan Star Hill. Atau jika kau terlalu pelit, kau bisa menjemput pakaian kami ke Star Hill menggunakan jet pribadi," kata Daniel yang sudah jauh ke bagian belakang villa itu. "Apa kalian juga sama?"
Tanya Jerry kepada Ryan dan Rico. Samalah. Apa kau kira hanya Daniel saja yang tidak memiliki pakaian ganti? Jawab Ryan yang kembali bertanya. Haduh. Setahun lagi aku berteman dengan kalian. Bisa rontok semua rambut di kepalaku. Kata Jerry. Apa tidak sebaiknya saja semua bulu yang ada di tubuhmu ikut rontok? Kata Ryan sambil menarik Rico untuk berlalu pergi dari tempat itu. Kini tinggallah Jerry sendirian terbengong karena aksi dari ketiga sahabatnya itu. Episode sebelumnya, R2D tiba di Villa Klasik. Episode berikutnya, kematian Jimmy dan Jessica.